Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardhatillah. Saya dari Unit 3 Ekonomi Syariah akan membahas tentang bagaimana mengorganisasikan perusahaan bisnis. Jadi, apa itu definisi struktur organisasi? Struktur organisasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan secara sebuah organisasi dapat beroperasi dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa depan. Jadi organisasi itu adalah sistem yang memiliki tujuan, yaitu ke depan. Ini apalagi ini adalah organisasi bisnis. Jadi tujuan adalah untuk mencapai bisnis yang makmur atau sejahtera. Yang kedua, fungsi struktur organisasi. Apa saja fungsi struktur organisasi? Yang pertama adalah pembagian tugas dan tanggung jawab. Jadi tugas itu harus dibagi berserta tanggung jawab yang bisa menanggungjawabkannya. Seperti pada ahlinya. Seperti siapa? Bos ataupun bendahara dikasih kepada para ahlinya. Yang kedua, pengorganisasian. Jadi jangan asal-asal menerima karyawan, harus diorganisasikan dan ditempatkan pada tempatnya. Penetapan hierarki, penyederhanaan kompleksitas, koordinasi, pengadilan dan pengawasan. Jadi jangan hanya bekerja tapi tanpa pengawasan. Yang terakhir adalah fasilitas pertumbuhan. Jadi harus ada fasilitas juga biar kita nyaman dalam bekerja. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Yang kedua adalah ukuran organisasi. Makin besar ukuran organisasi, maka makin besar pula yang akan dijalankannya, rencana yang akan dijalankannya. Yang kedua adalah tahap pengembangan bisnis. Dengan besarnya organisasi, maka mempengaruhi juga dengan tahap pengembangan bisnis tersebut. Yang ketiga, jenis strategi bisnis. Maka makin besar proyek yang kita inginkan, makin besar tujuan yang kita inginkan, maka jenis strategi tersebut makin berpengaruh bagi struktur organisasi. Contoh struktur organisasi. Di sini di bawah ini ada namanya direktur utama. Direktur utama ini bisa jadi pemilik, CEO kan, direktur, pimpinannya. Lalu di bawahnya adalah manajer pemasaran, ada manajer produksi. Di sini manajer produksi, di sini manajer pemasaran. Ada nanti di bawah di sini ada divisi pemasaran, divisi pemasaran. Ada divisi di bawah manajer dan ada divisi produksi. Ya. Dia sebagai turun temurun. Kalau kita di OSIS, ini kan di ekonomi, di suatu perusahaan. Kalau di OSIS nanti ada ketua OSIS, ada bagian bendahara, ada manajernya dan anak-anak buah di bawah tersebut. Kita lanjut. B. Penetapan hierarki atau pengambilan keputusan. Hierarki pengambilan keputusan adalah suatu struktur yang menentukan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Ini melibatkan perorganisasian setiap tindakan atau keahlian dari orang yang mengambil keputusan. Jadi pimpinan ini harus pandai dalam mengambil keputusan. Selanjutnya adalah contoh hierarki. Contoh pengambilan keputusan. Contoh pengambilan keputusan. Yang pertama, pemilik CEO. Yang kedua adalah manajer senior. Yang ketiga, manajer departemen. Yang keempat, karyawan. Jadi pengambilan keputusan ini harus, yang pertama adalah pemilik CEO. Ya, jadi pemiliknya gimana dia inginkan, maka itu atas tanggung jawab pemiliknya keputusan. Yang kedua adalah manajer senior. Jadi manajer senior ini juga penting dalam pengambilan keputusan dan makin turun temurun. Manajer senior ini juga harus mendukung bagaimana tujuan atas organisasi tersebut.
Jadi harus diambil dengan keputusan sebaik-baik mungkin. Yang ketiga, manajer departemen. Jadi manajer departemen ini mengambil keputusan di bawah senior. Yang keempat ada karyawan. Karyawan ini mengambil keputusan ya apa yang diputuskan oleh atasannya. Yang ke C, bentuk dasar struktur organisasi. Jadi bentuk dasar struktur organisasi ini ada 4. Struktur fungsional. Jadi sesuai fungsinya, organisasi sesuai fungsinya, seperti perusahaan fungsi untuk menjalankan bisnis. Ada juga perusahaan lain untuk menjalankan pemerintah, instruksi pemerintah. Yang kedua adalah struktur divisional, sesuai bagiannya. Yang ketiga adalah struktur matriks. Yang keempat struktur internasional. Di struktur internasional seperti organisasi-organisasi di internasional. Di organisasi informal. Jadi tadi kita setelah membahas organisasi formal, sekarang ada organisasi informal. Organisasi informal adalah kelompok atau jaringan sosial yang diatur oleh struktur formal seperti peraturan, tata tertib, atau keanggotaan resmi. Biasanya organisasi informal terbentuk secara spontan berdasarkan kepentingan bersama atau kebutuhan sosial. Contoh organisasi informal termasuk kelompok teman yang berkumpul, kelompok pecinta hewan, atau kelompok ibu-ibu yang di lingkungan tersebut. Jadi kelompok-kelompok organisasi yang emang bukan dibentuk secara sengaja, tapi dari perkumpulan-perkumpulan seseorang. Biasanya organisasi informal ini tidak memiliki aturan yang kaku dan fleksibel dalam menjalankan kegiatan serta kerjasama antara anggota. Jadi seperti organisasi dalam main ibu-ibu main julu-julu dan sebagainya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi mengorganisasi perusahaan bisnis merupakan proses yang penting untuk memastikan efisiensi, koorganisasi, dan pencapaian tujuan perusahaan. Hal ini melibatkan penetapan struktur organisasi, alokasi tugas, pengaturan sumber daya, dan memastikan adanya komunikasi yang efektif di antara anggota tim. Dengan organisasi yang baik, perusahaan dapat beroperasi secara lebih efisien dan responsif terhadap perubahan pasar. Jadi, organisasi ini bertujuan untuk mengatur suatu perusahaan tersebut. Dengan adanya organisasi, maka perusahaan teratur, terjaga sampai mereka mencapai tujuannya masing-masing. Oleh sebab itu, dalam bekerja kita harus memilih tenaga-tenaga ahli ataupun dalam mewujudkan atau menjalankan organisasi tersebut. Jangan main-main, nanti nggak dapat tujuannya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.